Kiai Haji Imaduddin Usman dalam sebuah tulisannya pernah menjelaskan bahwa kitab Abnaul Imam ini judulnya palsu, karena kitab ini tertulis dengan judul Abnaul al-Imam. Namun isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah ditambahi kalimat para penyalin dan pentahkik. Yusuf Jamalulail, sang pentahkik, memberi judul kitab ini adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baiti Nabawi. Kiai Haji Imaduddin Usman juga mengatakan bahwa pengarang kitab tersebut adalah palsu, karena seakan-akan seluruhnya karangan Ibnu Toba, padahal di dalamnya ditambahkan oleh 4 orang, yaitu Ibnu Shodakoh Al-Halabi, wafat 1180 Hijriah, Abul Aun As-Sifarini, wafat 1188 Hijriah, Muhammad bin Nashar Al-Maqdisi, wafat 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalulail, lahir 1938 Masehi, yang kemudian mencetaknya dan memberi judul baru dengan nama Al-Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baiti Nabawi. Mereka berempat menambahkan di dalamnya sesuai nama-nama yang ada pada zamannya. Masih menurut Kiai Haji Imaduddin Usman, tahun dari kitab tersebut juga palsu, karena kitab ini ditulis ulama yang wafat tahun 199 Hijriah. Sebagaimana disebut dalam kitab ini pada halaman 17, namun kemudian di judul ditulis wafat 478 Hijriah. Dan terakhir Kiai Haji Imaduddin Usman menyatakan bahwa isi dari kitab tersebut adalah palsu, karena isinya tidak sesuai judulnya. Judulnya Kitab Abnaul Imam, tapi isinya penuh tambahan dari penyalin dan muhakik. Termasuk yang disebut Muhammad Lutfi Rahman, bahwa dalam kitab tersebut ditulis Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah. Itu adalah palsu, bukan tulisan Ibnu Toba, pengarang kitab Abnaul Imam, tetapi tulisan penyalin atau pentahkik yaitu Yusuf Jamalulail, seorang Habib turunan Ba'alawi yang lahir tahun 1938 Masehi. Namun benarkah klaim Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab palsu, baik dari judul, pengarang, tahun, dan isinya? Dr. Hanifah An-Nablusi membongkar dusta Kiai Haji Imaduddin Usman tentang kitab Abnaul Imam tersebut. Dalam postingannya yang berjudul, Imaduddin bukanlah seorang peneliti dan juga bukan ahli nasab, Dr. Hanifah An-Nablusi membeberkan secara terperinci mengenai judul, pengarang, tahun, dan isinya, yang kesemuanya merontokkan hujjah Kiai Haji Imaduddin Usman dalam memalsukan kitab Abnaul Imam. Silahkan disimak pemaparan Dr. Hanifah An-Nablusi berikut ini. Imaduddin bukanlah seorang peneliti dan juga bukan ahli nasab. Banyak kesalahan fatal, fitnah dan kekeliruan yang dilakukannya dalam menelaah serta menyajikan pembahasan tentang kitab-kitab nasab, terutama kitab nasab yang menjadi sumber referensi rujukan utamanya. Seperti kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah disebutnya oleh Imaduddin sebagai kitab abad ke-6, dan katanya itu kitab milik Aswaja yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Seperti yang sudah pernah beberapa kali saya menyampaikan, dibongkar, diungkapkan, sejak jauh-jauh hari di awal-awal ribut isu nasab Ba'alawi yang dimunculkan Imaduddin, dari tahun 2023 lalu sudah saya bahas paling pertama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut, dan telah saya bantah semua kebohongan, fitnahnya, kesalahan, argumen, kekeliruan, kejahilan yang dilakukan oleh Imaduddin. Sedikit di sini saya mengulas kembali tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, untuk lengkap penjelasan dan data, semua bukti-bukti, termasuk manuskripnya. Silahkan dilihat kembali pada postingan-postingan saya dari sejak tahun 2023, hingga yang terakhir beberapa pekan lalu. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bukanlah kitab dari dan milik Aswaja, bukan juga karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dan bukan pula itu kitab abad ke-6. Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah kitabnya kaum Syiah Rafidah, dan menjadi pegangan utama dalam kitab nasab untuk kalangan mereka. Pertama kali ada ditemukan di kota Najaf, Irak oleh Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi, yang kemudian memerintahkan pada muridnya yang bernama Mahdi Ar-Rajai dari Qom Iran, untuk disalin atau ditulis kembali. Dan itu kitab hanya penjelasan singkat saja, tidak lengkap, tidak semua ditulis oleh pentahkiknya, Mahdi Ar-Rajai. Isinya banyak membahas tentang silsilah dari para imam-imam kaum Syiah, dan kepercayaan mereka tentang akan kelahiran Mahdi alaihi salam, menurut versi keyakinan kepercayaan Syiah, dan di kitab tersebut ada terdapat sejumlah doa-doanya orang-orang Syiah. Silahkan cek dan lihat, baca, pelajari sendiri semua isi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tersebut, maka akan mengetahui dan menemukan kebenaran dari apa yang saya sampaikan selama ini. Sudah cukup segitu saja penjelasan sangat singkat sekali untuk kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakahnya. Lebih jelasnya bisa dilihat kembali pada tulisan-tulisan saya sebelumnya. Sebab di tulisan saya kali ini bukan fokus ke pembahasan kitab itu, sudah banyak saya bahas.
Sekarang bagian kitab nasab lainnya yang akan saya bahas. Sekarang ini ada muncul lagi sebuah permasalahan baru, yang lagi-lagi tentang kitab nasab. Hanya sebab beberapa hari lalu ada seorang Habib yang membacakan, menjelaskannya, dan mengatakan itu kitab abad keempat, dan juga ada bicaranya yang tegas bahkan cukup keras. Lalu kemudian Imaduddin kembali ada menulis, katanya si bantahan, dan seakan-akan Imaduddin seperti ada menantang Habib tersebut untuk debat serta adu data tentang kebenaran kitab tersebut Abnaul Imam fil Mishri was Syam al-Hasan wal Husain. Imaduddin menulis dalam halaman website yang dikelolanya bersama kawan-kawannya itu, ada kata bodoh. Jika saya perhatikan sejak awal hingga terakhir kemarin itu, sudah saya baca dan dipelajari semua statement pernyataan, penjelasan dan narasi-narasinya, Imaduddin ternyata justru dialah sendiri yang jelas-jelas memperlihatkan kebodohannya. Salah bahkan fatal sekali dalam hal menyampaikan tentang kitab Abnaul Imam fil Mishri was Syam al-Hasan wal Husain tersebut. Ternyata Imaduddin sangat tergesa-gesa, tidak teliti, atau mungkin dia memang tidak paham akan isi di kitab tersebut. Namun pada intinya, saya mengambil kesimpulan atas pernyataan Imaduddin terhadap kitab itu, jelas ini memang ada mengandung unsur kebencian yang sangat luar biasa besarnya, sebab di kitab itu ada pentahkiknya dari kalangan Ba'alawi, dan terakhir cetakannya pun oleh Ba'alawi. Jadi pantas sampai Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam fil Mishri was Syam al-Hasan wal Husain, katanya kitab palsu. Pokoknya apapun yang ada berasal dari Ba'alawi semuanya pasti akan ditolak keras, dan tidak akan pernah diakui juga, pasti akan selalu disebutnya ini itu palsu. Dari narasinya tersebut sudah terlihat jelas memang, Imaduddin bukanlah seorang peneliti, tidak pernah ilmiah. Semua hanya sebab hawa nafsu, kejahilan serta amarah, dendam, kebencian dan permusuhannya kepada Ba'alawi sangat terlihat sekali. Jika tidak percaya, silahkan buktikan sendiri, apapun itu yang ada berasal dari Ba'alawi, pasti akan ditolaknya, dan disebut palsu, palsu dan palsu. Imaduddin menyebut dan meyakini, bahwa kitab Abnaul Imam fil Mishri was Syam al-Hasan wal Husain, merupakan kitab abad kedua, dan menyebutkan tahunnya yaitu tahun 199 Hijriah. Dari sini saja sudah terlihat tidak ilmiah. Dan jelas lagi-lagi Imaduddin memperlihatkan kebodohan serta kekeliruan dan kejahilan, membodohi, berbohong kepada publik. Imaduddin menyebut itu kitab Ibnu Toba-Toba abad kedua. Di sini pertanyaannya, apakah Imaduddin tahu dan atau siapakah yang dia maksudkan Ibnu Toba-Toba tersebut, yang dikatakannya wafat tahun 199 Hijriah? Saya kasih tahu kepada Imaduddin, dan kembali membongkarnya. Ibnu Toba-Toba 1. Muhammad bin Ibrahim Ibnu Toba-Toba, wafat bulan Rojab tahun 199 Hijriah, Kufah, Irak. Dia seorang imam syaikh dari kalangan Zaidiyah di negara Yaman. Dialah orang pertama yang dikenal dengan Ibnu Toba-Toba, karena dia sendiri yang menyebut demikian. 2. Abu Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, ini keturunan dari Muhammad bin Ibrahim Toba-Toba, Bagdad, Irak, wafat bulan Ramadan tahun 478 Hijriah. Orang inilah yang menulis itu kitab yang berjudul Abnaul Imam fil Mishri was Syam al-Hasan wal Husain. Telah benar, sesuai dengan apa yang ada tertera di awal paling depan pada sampul kitab tersebut, yang tercantum tahun 478 Hijriah. Dalam isi kitab tersebut sudah dijelaskan oleh para pentahkiknya, seperti apa dan bagaimana kitab itu, siapa pengarangnya, namanya sudah ada. Kitab itu sudah ditahkik atau diperiksa dan dikomentari oleh 3 orang dan dicantumkan tahunnya, dan juga ada 1 orang dari marga Al-Jamalulail. Jadi jelas itu kitab bukanlah kitab abad kedua tapi abad keempat atau 5, ada yang mengatakan demikian. Lalu kata Imaduddin, manuskrip aslinya kitab tersebut hanya berisikan 20 halaman saja, namun sekarang itu kitab menjadi 180 halaman. Nah, di sini juga itu Imaduddin tidak bisa memahami atas isi kitab tersebut. Bukankah sudah dijelaskan dalam kitab tersebut, ada 3 pentahkik, ditambah seorang dari Ba'alawi yaitu dari marga Al-Jamalulail, yang terakhir. Mereka ada menjelaskan, mengomentari. Sedangkan dari Al-Jamalulail itu menambahkan, dibuatkan syajaroh, atau pohon nasabnya di dalam kitab tersebut. Jadi jelas isi halamannya kitab itu pasti akan menjadi bertambah banyak. Ditambahkan dengan komentar, penjelasan dan dibuat pohon nasabnya, bukan berarti menjadikan itu kitab palsu. Bagaimana ini Imaduddin, yang seperti ini saja dia tidak tahu dan tak faham. Dengan serampangan asal ngejeplak saja menuduh, sebut itu kitab palsu. Tanpa menyertakan bukti yang jelas, manuskripnya juga mana dia tidak memperlihatkannya. Imaduddin dan kawan-kawan itu hanya melihat dan juga memandang dari sudut 3 sisi dalam kitab tersebut.
1. Dari sampul tahunnya 478 Hijriah. Sedangkan di dalam isi di halaman lain kitab itu, ada tercantum tahun 199 Hijriah. Yang kedua, dari nama Ibnu Toba ini. Kan ada 2 di situ, seperti yang sudah ada tadi di atas saya jelaskan. Dan terakhir yang ketiga, tentang judul dari kitab ini juga ada dipermasalahkan oleh Imaduddin. Katanya tidak benar, tak sesuai dengan aslinya. Pemeriksaan serta komentar dari para pentahkiknya itu satu dan lainnya. Mereka saling melengkapi dan menjelaskan. Coba dipelajari, dibaca lagi yang benar dan benar-benar diteliti. Jangan gegabah dan jangan dengan hawa nafsu amarah, kebencian, ketidaksukaan. Sebab di dalam kitab tersebut ada orang dari Ba'alawik Al-Jamalulail, yang juga ikut serta dan ada tercantumkan pohon nasabnya, yang jelas telah dibuat serta tertera ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Menelaah kitabnya dengan pemahaman yang benar. Ditelitinya dengan ilmu serta tenang, jangan dengan emosi. Pelajari baik-baik itu semua kalimat yang ada disampaikan dalam isi kitab tersebut. Bagaimana Imaduddin mau adu data serta debat dengan orang lain, lah dirinya sendiri sudah salah fatal. Begitu kelirunya dalam membahas menyampaikan kitab tersebut. Dirinya sendiri tidak memahami betul dari isi penjelasan di kitab tersebut. Kan yang seperti ini kacau. Haduh. Oke guys, untuk lebih jelas dan lanjutnya di tulisan postingan saya berikutnya, insya Allah akan lebih detail dan dijelaskan beserta keterangan dalam kitab. Seperti biasa, akan saya perlihatkan dan diberi tanda dari apa-apa yang saya sampaikan di postingan ini, biar sambung dan lebih enak, jelas iya. Sampai jumpa dalam tulisan postingan saya berikutnya, yang ada akan membahas memperlihatkan, juga dalam meluruskan kitab ini, yang dituduh kitab palsu oleh Imaduddin dan kawan-kawannya di media sosial.